kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh melayani, kami boleh beribadah semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu mengucap syukur sebab Yesus sungguh teramat baik dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Engkau yang tahu jalan terbaik buat masa depan kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, dan biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, dan ucapan syukur di tempat ini hanyalah bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yeshua HaMashiach bless you.
your hand, majesty, kami memujimu, kami menyembahmu, majesty. Sendiri dengan Tuhan, nyatakan pujimu, nyatakan sembahmu di tempat ini. Mari sama-sama berbahasa roh, sebab Dia mulia. Dia besar, Yesus. Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan kami Tuhan yang mulia. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Oh, Jesus. He's an awesome God, you reign from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, you reign from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita katakan, our God is an awesome God.
He's an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Semangat sendiri katakan, our God. Our from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. One more time, say, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God, sekali lagi, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love of God is an awesome God. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai, bersuka cita di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Siapa kau yang layak disembah Tuhan? Hari ini kami mau memuji satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau katakan, Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru.
your glory, for your things is done. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, go. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib, amin. Mari beri sorak-sorai lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita, haleluya. Woo! Mari samakan tepuk tanganmu saudara. Kita mau memuji Tuhan kita yang ajaib di tempat ini, haleluya. Woo! Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari dengan imanmu nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on yes Jakarta, loncat buat Tuhan. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa yang memerintah semua. Oh Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kau dahsyat di tempat ini Tuhan. Nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua lebih dahsyat lagi kita sama Tuhan katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes Lord, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Pemusik memuji Tuhan. Woo! Mari bertepuk tangan lebih dahsyat lagi buat kebaikan Tuhan, sebab Dia ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Namamu dahsyat Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya kuasa-Mu tidak berubah dalam hidup kami. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan, ajaib Kau Tuhan, Kau agung, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Sama-sama kita nyanyikan. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan
menikmati kuasa-Mu Bapa. Kami yakin ya Bapa, Engkau adalah Bapa yang sangat-sangat mencintai kami, Yes. Saat ini ya Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan kebaikan-Mu, sama-sama akan merasakan cinta dari Engkau saja Bapa. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan bagi kami semua. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Oke, shalom, shalom, shalom. Selamat siang, shalom ya. Mungkin boleh ditampilkan ya PPT-nya. Oke, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi mungkin bagi beberapa orang ada yang asing sama saya dan ada juga yang tak asing. Makanya hari ini saya mau memperkenalkan diri, boleh next slide? Ya, nama saya Audrey Oktaviani Yanuar Putri. Tapi di sini di gereja ini saya dipanggil Ocha. Makanya Instagram saya namanya Ocha Audrey. Jadi kalau mau kenal lebih dalam boleh di-follow. Oke. Nah, terima kasih juga ya buat kesempatan hari ini dari Pak Petrus. Terima kasih juga buat jemaat yang mau memberikan waktunya 25 menit bersama saya. Semoga 25 menit ini kita bisa merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa ya bersama-sama. Nah, saya di sini nih bukan sekedar berdiri menyampaikan firman Tuhan, tapi saya mau kita semua merasakan kebaikan Tuhan hari ini ya. Dan kebetulan sekali hari ini kalau Bapak Ibu lagi pegang handphone atau Bapak Ibu punya jam, hari ini itu tanggal 27 November. Boleh next slide? 27 November 2022. Nah, kalau dari tahun 2022 itu masih ada 31 hari lagi, atau bisa dibilang masih ada 744 jam, atau bisa dibilang masih ada 44.640 menit kita di tahun 2022. Nah, next slide. Nah, ini saya ada kata-kata. Mungkin salah satu kata-kata dari slide ini muncul di benak saya, muncul di benak saudara kalau kita pernah melakukan hal tersebut. Dan kayaknya saya sendiri pun hampir mungkin 50% lebih melakukan hal tersebut. Tapi saya yakin kita semua orang-orang percaya di sini tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan terkadang meskipun kita melakukan kesalahan-kesalahan ini, terkadang ada momen di mana kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelarian atau kita melakukan yang namanya pelampiasan. Nah, salah satu pelampiasannya kalau di zaman sekarang itu melalui medsos. Ya, kalau medsos mungkin ada satu medsos yang paling familiar sekarang. Boleh di next slide? Iya, benar sekali. Mungkin 90% Bapak Ibu semua ada aplikasi ini di handphonenya. Jadinya namanya aplikasi TikTok. Hebatnya aplikasi TikTok ini punya algoritma yang hebat. Jadi kalau misalnya membutuhkan sesuatu, TikTok ini bisa memunculkan apa yang kita butuhkan. Contoh, kita lagi galau, pasti muncul deh yang galau-galau di sini. Banyak pembenaran, banyak pembenaran diri ya di dalam video-video ini. Jadi kayak TikTok itu kayak selalu menyediakan apa yang aku butuhkan gitu. Tapi karena hebatnya tentunya dia punya satu kekurangan. Jadi ketika saudara saya melakukan pelarian ke TikTok ini punya kekurangan satu. Apa itu? Dia gak punya perasaan. Dia gak punya hati. Jadi ketika kita lari, kita masuk ke dalam TikTok, lari dari masalah dengan TikTok atau lari ke hal yang lain, bisa saja kita tidak berperasaan lagi. Tapi yang mau saya ingatkan, next slide, momen di mana kita melakukan kesalahan, momen di mana kita melakukan kegagalan, next slide-nya adalah kita ingat gambar ini. Jadi mau kesalahan apapun, mau kegagalan apapun, momen penghiburan satu-satunya solusi dari segala masalah adalah momen di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Jadi apapun yang kita alami, semua yang di medsos, semua yang ada di dunia itu hanyalah pelarian semu.
Tapi pelarian yang pasti itu ada di salib ini, di mana Yesus mati di salib demi tebus saya, demi tebus saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, next slide-nya. Nah, kabar baiknya tadi sudah dikabarkan ya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah sebuah ungkapan kalau Jesus love you and always love you. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengatakan samping kiri kanannya kalau Jesus love you and always love you. Ayo sama-sama satu katakan, Jesus love you and always love you. Ya, terima kasih. Nah, karena Yesus sangat mencintai saya dan saudara, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Next slide-nya adalah, nah, karena Yesus mencintai saya, Tuhan itu punya amazing love for you. Jadi God's amazing love for you and for me, gitu ya. Nah, sebelum kita memahami apa sih cinta Tuhan, bagaimana sih bentuk cinta Tuhan, kan kita nggak tahu apa-apa nih tentang cinta Tuhan. Jadi sebelum next slide, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara memikirkan satu buah, namanya buah apel. Oke ya, boleh dibayangkan ya buah apel ini kayak gimana. Nah, saya sudah menyiapkan gambar buah apel yang akan saya tampilkan. Jadi semua sudah memikirkan ya buah apelnya. Dan next slide-nya boleh. Nah, apakah sama apel yang saya pikirkan dan apel yang saudara pikirkan? Mungkin ada yang memikirkan apelnya hijau, ada yang mikir, boleh next slide? Nah, ada yang mikir apelnya hijau, ada yang mikir apelnya iPhone, ada yang mikir sampai ke Snow White, ada yang mikir apelnya kegigit sekali, ada yang memikir apelnya sampai ada daunnya. Nah, di sini saya bisa menemukan satu hal. Jadi, ketika kita memikirkan apel, belum tentu apel yang saya pikirkan dan saudara pikirkan itu sama. Sama halnya dengan cinta Tuhan. Belum tentu apa yang saya rasakan, cinta Tuhan yang saya rasakan sama dengan yang cinta Tuhan yang saudara rasakan. Jadi oleh sebab itu kita mesti memahami bentuk cinta Tuhan untuk kita. Next slide-nya. Jadi bentuk cinta Tuhan itu, ini kalau saya cari di firman Tuhan, itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih itu tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak berbuat yang tidak pantas. Tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak mencari keuntungan dan tidak mudah marah. Tidak mendendam. Next slide-nya. Ia tidak bersuka cita karena tidak keadilan. Karena dia tidak bersuka cita, dia bersuka cita dalam kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Serta yang terakhir itu dia tabah menanggung segala sesuatu. Coba kita pikirkan, ini adalah sebuah gambaran yang paling akurat tentang bentuk cintanya Tuhan. Tapi kalau kita harapkan bentuk cinta ini dari manusia, dari suami, dari pacar, dari saudara, dari orang tua, dari anak, pasti akan ada kekecewaan. Kalau kita mengharapkan bentuk cinta ini dari Tuhan saja, saya yakin bentuk cinta itu akan sempurna. Karena hanya Yesus yang layak dan cocok untuk mengasihi saya dan saudara secara sempurna. Percaya katakan amin? Amin. Oke, karena kita sudah memahami bentuk cinta Tuhan, kabar baik selanjutnya adalah ada di part 1 ini. Asik, kayak TikTok ya, part 1, part 2. Nah, part 1-nya apa? Karena Tuhan sudah mencintai, udah tahu bentuk cinta Tuhan, part 1-nya adalah God calls you His child. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu Tuhan memanggil saya dan saudara itu anaknya. Ya, kita adalah anak-anaknya. Nah, God calls you His child. Mungkin ini sudah sering didengar ya, sangat-sangat sering, mungkin bulan ini apalagi. Nah, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meresapi kata-kata ini. Jadi kalau saya meresapi kata-kata ini, saya ingat papa saya. Jadi papa saya itu kebetulan ekstrovert ya.
Papa saya itu dia tipikal yang suka ngobrol, agak cerewet ya, agak cerewet emang. Suka nongki-nongki. Jadi kalau kayak bapak-bapak yang ngumpul di komplek, nah itu bapak saya. Nah, bapak saya, ini kan bapak saya yang di dunia. Bapak saya itu hobi cerita, jadi dia selalu dominan cerita. Tapi apa yang dia ceritakan? Dia ceritakan tentang anaknya. Contoh, jadi kalau misalnya kebetulan adik saya baru ikut lomba gitu kan, lomba basket provinsi, menang. Wah, saya, kakak saya, adik saya pasti langsung, aduh pasti papa saya udah menyebarkan cerita ini. Jadi gak mungkin nih cerita ini pasti disimpan sendiri, gak mungkin. Karena papa saya tuh gak tahan kalau ada berita baru. Nah kebetulan pacar saya juga kayak gitu. Dia gak tahan kalau ada berita baru. Dia pasti mau sebarin semuanya. Nah, salah, itu kok melenceng ke pacar ya, ke papa kembali ya. Kalau ke papa, nah saya bingung. Papa saya itu bangga banget sama saya, bangga banget sama kakak saya, adik saya. Padahal kita itu bukan anak yang ideal. Gak pernah tuh kita kasih semua gaji kita ke papa saya. Gak pernah tuh kita selalu kabarin papa lagi makan apa, papa lagi bikin apa, gak pernah. Tapi dia tetap sayang, dia tetap bangga. Ini papa di dunia, apalagi papa yang di surga. Pasti kalau ada tongkrongan di surga, Tuhan Yesus pasti omongin, ini nih Pak Erwin, ini anak saya nih, bangga banget saya. Gitu pasti kalau di surga. Bapak di surga pasti jauh-jauh lebih bangga dengan kita, meskipun kita bukan anak yang ideal. Oke. Nah, buat meyakinkan kalau kita ini anak Tuhan, kita baca di ayat 1 Yohanes 3 ayat 1. Boleh? Next slide. Nah, boleh kita sama-sama baca 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi yang saya highlight yang warna ungu ini adalah bahwa kita anak-anak Elohim. Jadi kalau part satunya tadi apa? God calls you His child. Jadi sangat menggambarkan ya kalau kita ini anak-anak Tuhan. Dan part 2-nya kita langsung next ke part 2. Apa itu part 2-nya? God loves you just as you are. Jadi Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Meskipun rambutnya panjang, rambutnya pendek, giginya kuning, giginya putih, ya Tuhan tetap cinta kamu apa adanya. Gak perlu kita putihin gigi biar Tuhan cinta aku. Gak perlu. Gak perlu Tuhan bilang, Ocha kurusin badannya ya biar saya cintai kamu. Enggak pernah Tuhan bilang itu. Tapi Tuhan sayang banget sama saya. Tuhan sayang banget sama saudara. Dia gak perlu minta kamu ubah apapun. Dia mencintai kamu apa adanya. Nah, kita bisa baca bukti kalau cinta Tuhan itu benar-benar nyata dan apa adanya buat kita. Kita baca di Roma 5 ayat yang ke-8. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Wow. Jadi Tuhan itu sangat sayang sama saya, sayang sama saudara. Dia itu menunjukkan kasih-Nya melalui Kristus mati. Dan di saat kita masih berdosa, bukan di saat kita benar-benar suci hati. Gitu. Nah, poinnya tentang God Amazing Love ini ada 2 kan ya tadi. Part 1, God calls you His child. Boleh next slide. Nah, 2 poin penting ini. God's amazing love for you. Yang pertama adalah God calls you His child. Dan ini sepaket ya Bapak Ibu. Jadi God calls you His child and God love you just as you are. 2 poin ini yang perlu kita bawa pulang, kita bawa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Nah, God's Amazing Love part 1 dan 2 sebenarnya masih banyak part-part lainnya. Karena kan Bible kita sangat tebal ya. Itu sangat banyak bentuk cinta Tuhan. Tapi karena kalau saya jelasin semua, nanti semuanya pada ini ya nggak bisa beraktivitas, nggak bisa makan siang. Jadi saya mau memberikan penutup yang sebenarnya belum hampir selesai ya. Jadi kan saya diminta khotbah
minggu ini ya. Jadi saya mau sharing. Jadi saya udah khotbah yang kedua kali ini. Khotbah yang pertama saya di Ibadah Raya 2. Itu di tanggal 25 September seingat saya. Dan saya selalu bertanya ke Tuhan ketika saya diminta khotbah, Tuhan, saya bingung nih, saya mau bilang apa ya ke jemaat. Saya takut kalau jemaatnya pulang nanti gak suka cita, jemaatnya pulang malah merasa bersalah gitu kan. Saya takut banget kalau khotbah salah ngomong gitu, karena saya merasa saya punya banyak kesalahan. Masa saya ngomong di depan banyak orang yang lebih senior daripada saya. Terus kebetulan khotbah kali ini Tuhan kayak ingatkan ke saya, kayak Ocha, aku mau kamu sharing tentang kesalahan gitu kan. Kenapa sih kamu sibuk sama kesalahan kamu? Terus akhirnya Tuhan bilang ke saya, boleh next slide. Nah, hari-hari ini mungkin saya, saudara melakukan kesalahan. Kayak slide sebelumnya tadi yang banyak kesalahan-kesalahan. Mungkin saya melakukan banyak kesalahan. Dan Tuhan bilang ke saya, kamu itu bukan kesalahan. Kesalahan itu adalah kesalahan itu sendiri. Jadi kalau kata ini your mistakes don't define you. Jadi kesalahan itu kesalahan sendiri. Bukan aku yang salah, tapi kesalahannya. Jadi jangan sampai saya mengecap bahwa saya itu salah. Jangan mengecap diri saudara itu adalah sebuah kesalahan. Karena saudara itu bukan kesalahan. Saudara itu adalah kesayangan Tuhan. Anak-anak yang sangat-sangat dibanggakan sama Tuhan. Hari-hari ini mungkin saya dan saudara melakukan kesalahan. Dan mungkin ada yang merasa kesalahannya itu di saat memilih pekerjaan, kesalahan saat memilih kuliah, kesalahan atau kegagalan saat berkeluarga atau berteman. Semakin banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, semakin lebar dunia ini menerima kesalahan itu. Dan bahayanya, dunia itu bisa menerima kamu, tapi bedanya kita sama orang-orang lain adalah dunia memberikan penawaran yang semu, tapi kita yakin di sini bahwa semua yang terbaik, semua kesalahan-kesalahan itu akan diterima sama Bapa kita di surga. Yesus sangat cinta sama saya dan saudara. Jadi kalau dibilang gak ada satupun perbuatan kita, gak ada satupun perbuatan baik, perbuatan kesalahan kita yang bisa mengalahkan bentuk cinta Tuhan kepada kita. Dia sudah mati loh di kayu salib. Dia nggak peduli kamu lakuin apapun. Dia tetap mau mencintai kamu dan tetap mau jalin hubungan dengan saya dan saudara. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa dunia mau ngecap kita apapun, dunia mau ngecap saya jelek, dunia mau ngecap saya selalu salah, ceroboh, tapi ingat identitas kita adalah anak dari Bapa yang Maha Tinggi. Percaya, katakan amin. Amin. Oke, nah sebelum ini saya nggak ada slide lagi ya, cuma saya ada tambahan sedikit tentang gimana sih caranya kita menghadapi masalah. Nih Ocha ngomong tentang kesalahan, tentang masalah. Terus saya cari di Bible. Gimana sih cara mengatasi masalah? Ternyata kita punya teladan. Kebetulan kita punya kisah Rasul Paulus yang di ayat 16 sampai 23 sampai 26. Nah, ini tidak perlu dibuka, tapi saya bisa ceritakan ke saudara. Di sini Paulus dan Silas sedang berada di penjara. Dan ketika dia di penjara, dia dipasung. Apa yang mereka lakukan? Mereka dalam masalah, mereka dalam ketakutan. Tapi yang mereka lakukan hebatnya, di ayat tersebut dibilang, mereka menaikkan puji-pujian dan sambil berdoa. Setelah mereka menaikkan puji-pujian, berdoa, apa yang terjadi? Gempa bumi. Gempa bumi ini apa? Dia ngapain sampai ada wow di sini. Gempa buminya itu bisa sampai pasungannya itu kebuka. Jadi kakinya yang dipasung dibuka, terbuka gara-gara gempa bumi. Terus pintu-pintu penjara itu semua terbuka. Yes.
Kalau kita bisa bayangkan apa yang kita alami saat ini, apa yang saudara alami saat ini ketika sedang berada di bawah, ketika berada dalam kegagalan, kesalahan, yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah memuji dan menyembah Dia. Jadi kita harus menjadikan pujian sebagai bagian dari karakter kita. Eksklusifnya adalah, jadi kita nih eksklusif ya, kita duta-duta Kristus yang eksklusif. Eksklusifnya adalah ketika kita menaikkan puji-pujian, kita gak perlu pikirin apa yang masalah kita hadapi, apa kesalahan-kesalahan yang kita hadapi. Karena jalannya itu Tuhan udah sediakan. Dengan kita sudah menaikkan pujian, Tuhan itu udah menyediakan. Yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah melangkah. Oke, saya ajak PAW untuk naik ke depan. Oke, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu pujian, mungkin baru terdengar juga ya. Dan pujian ini benar-benar sangat memberkati. Jadi pujian ini, saya bisa naikkan pujian ini ketika saya lemah, saya bisa menaikkan pujian ini ketika saya baru keluar dari rumah, saya bisa menaikkan pujian ini ketika saya sedang bersenang-senang, sedang me time, dan pasti ketika kita melakukan kesalahan, kegagalan, kita juga bisa menaikkan pujian ini. Boleh saya ajak Bapak Ibu Saudara berdiri? Nah, 2023 orang-orang prediksinya akan resesi. Orang-orang prediksinya kalau kita akan bahaya nih, gak ada persiapan bahaya. Tapi yang perlu kita ingat tadi, God's amazing love for you. Tuhan itu sudah kasih cintanya yang paling besar buat kita. Gak perlu lagi yang ada namanya ketakutan ketika kita melangkah. Semua pemeliharaan bagi kita itu udah nyata. Jadi kalau ketika kita melangkah, kita maju ke depan, yang perlu kita ingat adalah Tuhan pasti akan ada untuk kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes, katakan dengan iman saudara. Aku tetap percaya Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita katakan dengan imannya saudara-saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dengan iman katakan, Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Dengan penuh iman katakan, Aku masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku Masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, Aku masih punya Tuhan. berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Coba dipersilakan dulu untuk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan persembahan yang kedua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang nyata untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan sekali lagi memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama menyaksikan YS News untuk minggu ini. Akan ada penghukuman bagi setiap orang. Yesus Kristus di dalam Yesus. Tidak akan ada penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Yesus kaulah penyembuh. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 28 November 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Jerry Elim. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasiah, bless you. Ikutilah lomba pohon Natal terkeren YHS Indonesia dengan cara mengirimkan desain gambar pohon Natal baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Judul unik untuk pohon Natal. Berikan deskripsi bahan-bahan yang digunakan. Ceritakan mengenai karya yang dibuat, filosofi atau alasan mendesain karya tersebut. Kirimkan karya saudara ke email sinodeyhssekretariat@gmail.com. Paling lambat tanggal 20 Desember 2022. Dapatkan hadiah uang tunai senilai Rp1 juta dan hadiah hiburan yang menarik lainnya. Karya yang terpilih akan dijadikan referensi pohon Natal di Gereja YHS tahun 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Sekretariat Sinode di 087 847 000 000. Hadirilah Christmas and Graduation School of Success SOS 2022 yang akan diadakan pada hari Kamis 1 Desember 2022 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat
yang akan dilayani oleh Pastor Yusak Hadi Siswantoro dan Pastor Gary Jordan. Saudara bisa mengakses melalui Zoom Meeting ID 83055200230 dengan passcode SOS. Yesua HaMasiah bless you. Ku percaya Yesus, ku percaya Yesus, apapun yang terjadi, tetap ku percaya. Walau mujizat tak datang, imanku takkan goyah. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya.